Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi tentang media cetak dalam hukum dan etika media. Dalam komunikasi, terutama komunikasi massa, tidak pernah lepas dari peran media. Media massa menjadi penyaluran pesan atau informasi yang ingin disampaikan komunikator kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, media massa berkembang menjadi pusat penyedia dan penyampai berbagai informasi yang terjadi di tengah masyarakat. Media massa memiliki peran penting dalam mengekspresikan, mendukung, dan mengakui suatu budaya yang berlaku dalam masyarakat. Arti media massa sendiri mengacu pada sekumpulan media teknologi yang mampu menjangkau masyarakat luas melalui media massa. Dalam perkembangannya, terdapat bermacam media komunikasi yang tersebar dalam masyarakat, yaitu media cetak, media elektronik, dan media online. Komunikasi online dewasa ini menjadi media yang paling populer. Namun, media cetak dan elektronik masih tetap bertahan dan digemari. Media cetak merupakan media yang ditampilkan dalam bentuk cetakan kertas. Media ini pertama kali ditemukan pada tahun 1455 oleh Johannes Gutenberg. Pada awal kemunculannya, media yang digunakan masih berupa daun atau tanah liat. Hingga saat ini, perkembangan media cetak semakin maju, baik dalam hal media, bentuk, teknis, serta alat-alat percetakannya. Contoh media cetak antara lain surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin. Jika dilihat dari arti harfiahnya, media yang berasal dari kata Latin merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar. Artinya, media adalah perantara atau pengantar pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Sedangkan percetakan, secara harfiah berarti sebuah proses untuk memproduksi tulisan atau gambar, terutama dengan tinta di atas kertas, yang dilakukan secara massal dengan menggunakan mesin cetak. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa media cetak merupakan sebuah perantara atau pengantar pesan dari sumber pesan kepada penerimanya, dalam bentuk tulisan atau gambar yang dicetak dengan tinta di atas kertas. Kelebihan media cetak: yang pertama, dapat dibaca berkali-kali jika disimpan. Yang kedua, membuat seseorang berpikir secara lebih spesifik mengenai isi tulisan. Yang ketiga, dapat dikoleksi. Yang keempat, harganya cukup terjangkau. Yang kelima, mampu menjelaskan hal yang bersifat kompleks dengan lebih baik. Kekurangan media cetak: yang pertama adalah lambat dalam memberikan informasi, sebab perlu menunggu proses cetak dan pendistribusian sebelum menyebarkan informasi tersebut. Yang kedua, tidak dapat menyebarkan informasi secara langsung. Yang ketiga, hanya dapat menampilkan tulisan atau gambar. Yang keempat, efek visual hanya berupa gambar. Yang kelima, biaya produksi cukup mahal, sebab perlu dicetak dan dikirim sebelum sampai kepada pembaca. Media cetak memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bersifat statis dan mengutamakan pesan visual. Yang kedua, memuat kata, gambar, atau foto dalam tata warna dan halaman putih. Yang ketiga, informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak terbatas pada kelompok tertentu. Yang keempat, dapat menyampaikan informasi secara detail dan terperinci. Media cetak diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menetapkan bahwa media memiliki peran sosial dan fungsi komunikasi massa. Hukum ini mengatur tanggung jawab media dalam pemberitaan, termasuk hak jawab dan hak koreksi bagi individu yang dirugikan oleh informasi yang disampaikan. Selain itu, pelanggaran hukum dapat mengakibatkan tuntutan perdata atau pidana, terutama terkait dengan pencemaran nama baik. Dewan Pers juga menetapkan kode etik jurnalistik untuk memastikan profesionalisme dalam praktik jurnalistik. Keterkaitan antara media cetak, hukum, dan etika media sangat penting dalam konteks jurnalisme. Hukum media berfungsi untuk mengatur penggunaan media cetak, sedangkan etika memberikan pedoman moral bagi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik jurnalistik di Indonesia menekankan prinsip-prinsip seperti keakuratan, independensi, dan tanggung jawab sosial. Pelanggaran terhadap hukum dan etika dapat mengakibatkan sanksi sosial atau hukum, sehingga keduanya harus saling mendukung untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap media.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.